Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Tika Salsabila dan saya Fajar Sidik dalam acara Liputan 6 Siang. Berita pertama mengenai Istana Danau Raja. Istana Danau Raja yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat, merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Indragiri Hulu. Namun, kondisi istana saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Pasalnya, tempat yang dijadikan objek wisata itu sungguh sangat kotor dan tidaklah lagi terurus, seperti banyak sampah dan banyak ilalang. Berikut rekan kami Sarah Lutami Pardede langsung dari lokasi. Terima kasih kepada Fajar dan Tika di studio. Kembali kepada saya Sarah Lutami Pardede di tempat kejadian. Di sini saya berada di Istana Danau Raja. Dan Istana Danau Raja ini adalah suatu monumen bersejarah yang ada di Indragiri Hulu. Mari kita lihat ke sekitar. Kita melihat banyaknya ilalang yang tumbuh panjang, serta banyaknya sampah-sampah yang berserakan tidak terurus. Ini dikarenakan oleh masyarakat setempat yang tidak mengurus istana ini. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Sekarang kita telah berada di atas bangunan Istana Danau Raja. Seperti yang kita lihat, banyaknya coretan-coretan di dinding, kemudian jendela yang telah rusak. Mari kita dengarkan pendapat warga setempat terhadap Istana Danau Raja. Baiklah, sekarang ini saya sudah bersama seorang warga setempat daerah Rengat yang akan saya wawancarai mengenai Istana Danau Raja ini. Permisi, apakah saya bisa mewawancarai Anda? Ya tentu, kenapa tidak? Apa yang Anda ketahui tentang Istana Danau Raja ini? Ya sedikit yang hanya bisa saya ketahui, itu tempat ini adalah peninggalan kerajaan dari kerajaan Indragiri. Itu saja yang saya ketahui. Menurut Anda, bagaimana kondisi istana saat ini? Ya Anda lihatlah sendiri, keadaan ini sangat buruk, yaitu banyaknya tumbuh ilalang-ilalang, sampah berserakan, dan bangunan ini sudah mulai roboh dan dirusak. Menurut Anda, apakah ada tanggapan pemerintah dengan masyarakat setempat untuk tetap melestarikan bangunan ini? Ya awal-awalnya sih memang dijaga dan dirawat, tapi akhir-akhir ini ya kondisinya makin memburuk. Petugas kebersihan tidak ada yang membersihkannya. Lalu kerusakannya juga tidak ada yang diperbaiki sedikit pun. Apa tanggapan Anda sebagai warga setempat daerah Rengat ini untuk tetap melestarikan bangunan ini? Ya saya sangat berharap kepada pemerintah untuk melestarikannya dengan cara membangun kembali, memperbaiki, membersihkan, dan segalanya. Lagi pula ini kan sangat bagus jadi tempat wisata karena letaknya sangat strategis. Di sini ada juga danau, jalan raya yang sangat memadai. Lagi pula motor dan mobil pun bisa masuk ke sini. Terima kasih atas waktunya untuk bisa saya wawancarai. Ya, sama-sama. Itulah tadi wawancara saya bersama seorang warga setempat daerah Rengat. Dan sekarang kita kembali ke studio bersama Tika Salsabila dan Fajar. Terima kasih kepada rekan kami Sarah Lutami Pardede dan Rini Tri Astuti Ningsih. Berita kedua mengenai pembangunan sekolah dasar. SD 018 merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Jalan R. Suprapto. Sekolah yang mulai direnovasi pada tahun 2015 lalu tidak kunjung selesai. Pasalnya, kontraktor diduga kabur membawa sejumlah uang sebelum pembangunan selesai. Berikut rekan kami langsung melaporkan dari lokasi. Terima kasih kepada Tika dan Fajar di studio. Baiklah, saya sudah sampai di SD 018 di Jalan R. Suprapto. Dapat kita lihat keadaan dari SD 018 ini. Sangat tidak terurus. Menurut warga setempat, para kontraktor yang awalnya akan membangun SD 018 ini pergi kabur membawa sejumlah uang. Akibatnya, para siswa diungsikan di kantor PU Lama. Berikut tanggapan dari petugas sekolah SD 018. Baiklah, sekarang ini saya sudah berada bersama anak dari penjaga sekolah SD 018. Permisi, bisakah saya meminta waktu Anda sebentar? Ya, silakan.
menurut Anda sudah lamakah SD ini dibentukkan? Ya, sudah cukup lama sekali. Sejak kapan SD ini mulai dibentukkan? Sekitar tahun 2014 Mengapa SD ini mulai dibentukkan? dikarenakan SD ini mau direnovasi menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Menurut Anda, mengapa SD ini tidak terselesaikan juga? Diduga karena masalah pada dana dan kontraktornya yang memperkerja ini kabur. Apakah harapan Anda untuk SD ini? Semoga pemerintah bisa memperhatikan ini dan pembangunan ini bisa dilanjutkan sehingga siswa dan siswi bisa belajar kembali seperti biasa. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan. Ya, sama-sama. Baiklah, itu tadi wawancara dari anak penjaga sekolah. Kembali kepada Tika Salsabila dan Fajar Sidik Kesudian. Terima kasih kepada rekan kami, Koiri Akila dan Uci Ramadhanti. Agar tidak ada bangunan yang terbengkalai lagi, pemerintah diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan pembangunan yang ada. Sekian berita pada siang ini, saya Fajar Sidik. Dan saya Tika Salsabila, undur diri.